warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafariana Putri, NPMB 1A023147. Saya dari kelas C. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan manusia atau human trafficking bukanlah hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah, setiap negara maupun organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak, karena hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Pengertian dari perdagangan orang ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertiannya yaitu perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia dan cara-cara di mana korban yang tertipu dan terpikat ke dalam posisi. 2. Kemiskinan yang memaksa orang untuk mencari pekerjaan apapun sementara mengabaikan resiko. Yang ketiga, faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini. Banyak perempuan yang dipaksa menikah kemudian harus tinggal di luar wilayah asal mereka atau berimigrasi ke luar negeri jauh dari orang-orang yang mereka bisa berpaling untuk meminta bantuan. Yang keempat, kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa. Kemudian yang kelima, lemahnya penegakan hukum dan penegakan hukum korup yang relevan dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia tersebut. Hambatan dari pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu yang pertama, budaya atau culture, anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain, terutama yang berhubungan dengan polisi, karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Stereotip ini yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan, khususnya kekerasan yang dialami oleh korban perdagangan perempuan dan anak. 2. Kebijakan pemerintah, khususnya peraturan perundang-undangan yang belum adanya regulasi yang khusus atau undang-undang anti-trafficking mengenai perdagangan perempuan dan anak, selain dari Kepres nomor 88 tahun 2002 mengenai penghapusan perdagangan perempuan dan anak, ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi anti-trafficking tersebut. 3. Aparat penegak hukum, keterbatasan pengaturan yang ada dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa. Selanjutnya, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, yaitu yang pertama dari masyarakat. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan dasar dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus dari sekolah dasar. 3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. 4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri. Upaya dari pemerintah yaitu yang pertama, adanya penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan orang melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan seperti camat, kepala desa atau lurah, guru, anak, sekolahan lainnya. 2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya. 3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik secara formal maupun informal.
4. Kerjasama lintas kabupaten atau provinsi dalam rencana pencegahan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tindak pidana perdagangan orang. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.